Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat akhirnya menetapkan musikus Virgon Tambunan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Virgon dihadirkan di hadapan awak media saat acara jumpa pers. Ia tidak sendiri, penyidik juga menghadirkan wanita berinisial PA yang ditangkap bersama Virgon, juga pria berinisial BH sebagai pemasok narkoba ke Virgon. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda. Untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba tujuan untuk menurunkan berat badan. Terhadap saudara PTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, namun sempat berhenti dan baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan pada akhirnya diamankan oleh petugas. Maksudnya semuanya yang ini saya pribadi menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Dalam kesempatan tersebut terungkap identitas perempuan yang ditangkap bersama Virgon di sebuah kamar kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada 20 Juni 2024 lalu. Perempuan berinisial PA tersebut dikonfirmasi merupakan teman dekat sang penyanyi. Penyidik telah mengamankan 3 orang. Pertama atas nama PTP, kelamin laki-laki umur 38 tahun, kemudian PA, perempuan umur 20 tahun. Menerima permohonan asesmen terpadu dari Polres Jakarta Barat mengenai 3 tersangka, yaitu Virgon Teguh Putra, Putri Anastasia, dan Bagus Hartanto. Di hadapan awak media, vokalis grup band Last Child itu meminta maaf usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Sambil menunduk, mantan suami Inara Rusli itu pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya coba-coba pakai narkoba. Lantas apa alasan dirinya terjebak menggunakan barang haram tersebut? Benarkah kasus perceraian rumah tangganya dengan Inara Rusli membuat dirinya bersinggungan dengan barang haram tersebut? Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya bikin Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih kepada segenap penyidik yang sudah berbaik hati dalam proses saya menjalani kasus hukum yang berjalan, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman wartawan semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai saat ini alasan mengkonsumsi sabu belum tahu ya? Ya hanya dia sendiri deh, nggak tahu. Pokoknya intinya. Ya intinya namanya orang, nggak, intinya gini, mungkin orang kan ada di titik lemah dan lengah, balik lagi. Ya mungkin dia lagi posisi itu. Saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya belum bisa ngomong apa-apa. Sementara itu terkait pengajuan permohonan asesmen, hasilnya ketiga tersangka tersebut akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Atas perbuatannya itu, Virgon terancam pidana penjara 4 tahun. Para ketiga tersangka kita tetapkan dengan persangkaan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri. Wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka. Dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Awalnya polisi menangkap Virgon dan PA di sebuah kos-kosan di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis minggu lalu. Setelah itu polisi menangkap kru band berinisial BH di Bekasi, Jawa Barat. Saat polisi menggeledah kos-kosan di lokasi Virgon dan PA ditangkap, polisi menyita 1 paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, sisa pakai seberat 0,2 gram, 1 buah kantong,
1 buah bong, 3 buah korek api, 1 sendok plastik, dan 2 unit HP berbagai merek. Pada saat peristiwa ini terjadi, yang bersangkutan disuruh oleh PTP untuk membeli narkotika jenis sabu dari seseorang secara online seharga Rp1.600.000. Penyidik juga menyita barang bukti sebanyak 15 paket plastik klip kecil yang berisikan puntung bekas pakai narkotika jenis tembakau sintetis. Ya nggak usah salah menyalahkan, udah nasi dijadi bubur. Gimana caranya kita fokus menyelesaikan dan mengobatin adik aku lah, supaya harapannya, namanya orang sakit kan harapannya kan diobatin ya. Sementara itu, ibunda dan kakak Virgon yang dulu sangat memuji dan mengagungkan Virgon sebagai musisi berkualitas, kini jadi garda terdepan membela Virgon. Mereka secara terbuka minta maaf Virgon terlibat narkoba. Ini kali kedua Eva Manurung minta maaf dan menyesali perbuatan Virgon setelah sebelumnya Eva Manurung membela mati-matian Virgon saat perselingkuhannya dibongkar Inara. Tapi ujung-ujungnya Eva mengakui kesalahan anaknya dan minta maaf. Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan ya. Tua, kecil, muda, besar sama aja ya. Hal ini tadi aku peluk anakku, dia minta maaf sama aku, dia bilang, "Mami maafkan aku nakal." Iya nak, maafin Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian, meskipun kalian gak dibesarkan oleh seorang ayah. Biasalah, adik kakak, ibu, sama Nah, tapi dengan adanya hubungan tapi udah membaik. Ya, dengan ada ini ada hikmah lah, Mbak. Masalahnya yang biasalah kan Mami kan kadang-kadang begini begitu, banyak aturan-aturan, ada hal-hal yang Virgon gak ini. Ya gitu aja sih. Sementara itu, di sisi lain, Inara Rusli dibuat kesal dengan netizen yang terus-terusan mengaitkan sikap cueknya dengan kondisi Virgon yang ditangkap narkoba. Karena semakin kita banyak mulut, yang itu juga nanti malah salah bicara, malah ini, malah udahlah untuk kepentingan anak-anak supaya juga nggak kan ada jejak digital ya. Nanti kalau ngomong salah gini anaknya kan kasihan. Jadi lebih baik silent is gold, nggak apa-apa. Sementara itu, dituding melakukan intimidasi terhadap rapper Sexy Gold Reynaldo Martin, Eri Prasetyo yang merupakan kakak dari Anji Manji sekaligus manajer dari istri Ronaldo Martin, Juliet Angela Ernestine, akhirnya buka suara. Didampingi kuasa hukumnya, ia membantah melakukan dugaan intimidasi seperti yang ramai diberitakan saat ini. Terkait dengan pemberitaan kemarin berkembang, diduga saya melakukan intimidasi. Nah, saya jadi bingung nih, intimidasi apa gitu, karena di sini begitu pemberitaan itu beredar, saya sebagai manajernya Jello ya saya berusaha untuk menemui Martin sebagai yang sekarang masih suaminya dari artis saya Jello gitu. Jadi saya mendatangi dengan itikat baik supaya dia bisa bicara dengan Jello sebagai yang saat ini masih istrinya. Tapi di kedatangan saya yang pertama saya ditolak untuk bertemu. Saya hanya bertanya di sosial media saya, kolaborasi kalian sudah sampai mana? Tapi tidak pernah ada jawaban secara langsung dari yang terkait kepada saya. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Martin, yang saat ini statusnya masih menjadi suami saya. Kalau dari pihak kita intinya tidak ada masalah dengan Martin. Ya. Kalau memang Martin mau naik juga ya nggak perlu dengan cara-cara seperti itulah. Kalau perlu collab aja sama istrinya. Saya pun tidak menginginkan ada hal ini, saya orang belakang layar ya. Eri mengklaim semenjak pemberitaan beredar yang menuding Anji Manji adiknya berselingkuh dengan artis asuhannya Juliet Angela, ia berusaha untuk menemui Martin untuk mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang itu. Adanya intimidasi dari seseorang yang berinisial E
yang mengaku-ngaku adalah kakaknya dari si A. Saya sama sekali tidak diberikan kesempatan tidak untuk diberikan ketemu. kesempatan untuk bertemu sama sekali gitu. Lebih di situ. Tapi malah pemberitaannya malah melebar kemana-mana, malah dibilang bahwa Bang Eri ini melakukan intimidasi. Kita nggak ngerti gitu intimidasi seperti apa, ketemu aja belum. Ketemu, saya maksudnya merekam, ya saya datang ke situ, ya saya hanya rekam rumah aja, tidak ada rekaman-rekaman yang seperti apa, nggak ada sama sekali. Namun saat ditanya soal dugaan perselingkuhan yang terjadi antara Anji Manji dan Juliet, Eri enggan menjawab pertanyaan awak media. Ia pun siap menyeret pihak yang menyebarkan berita yang mencemarkan Anji dan Juliet ke jalur hukum. Pasalnya, akibat pemberitaan tersebut, pihaknya mengalami kerugian material dan imaterial. Kalau memang benar ada itu, silahkan proses hukum aja. Maksudnya ada langkah-langkah proses hukum kan. Jangan menyebarkan berita seolah-olah yang dibilang cocok logis segala macam, itu kan menjatuhkan orang tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Kalau nggak terbukti ya ada langkah proses hukum juga dari kita.